Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Gunawan, Prodi Hukum Tata Negara kelompok 6. Di sini saya akan memaparkan terkait materi mengenai 1. Masalah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia 1945 periode 1 Proklamasi NKRI. 2. Masa berlakunya Konstitusi RIS tahun 1950. 3. Masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. 4. Masa berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia 1945 periode 2 Dekret Presiden Republik Indonesia. 5. Masa pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 periode 3 Amandemen. 1. Masa berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia 1945 periode 1 Proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada masa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, negara Republik Indonesia belum memiliki konstitusi atau undang-undang. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama, yang salah satunya keputusannya adalah mengesahkan undang-undang yang kemudian disebut Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 tidak ditetapkan oleh MPR, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang 1945. Sebab pada saat itu MPR belum terbentuk. Naskah undang-undang tersebut dimuat dalam Berita RI nomor 7 tahun 1946. Undang-undang tersebut terdiri atas 3 bagian, yaitu 1. Pembukaan terdiri dari 4 alinea. 2. Batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 46 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. 3. Penjelasan mengenai bentuk negara diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sebagai negara kesatuan, maka negara Republik Indonesia hanya ada satu pemerintahan negara, yaitu di tangan pemerintah pusat. Sebagaimana negara berbentuk republik, maka kepala negara dijabat oleh presiden yang diangkat melalui suatu pemilihan. Mengenai kedaulatan diatur dalam pasal 1 ayat 2 yang menyatakan kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Atas dasar itu, maka kedudukan MPR adalah sebagai lembaga tertinggi negara. Kedudukan lembaga-lembaga tertinggi negara yang lain berada di bawah MPR. Sistem pemerintahan negara diatur dalam pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal tersebut menunjukkan bahwa sistem pemerintahan menganut sistem presidensial. Dalam sistem ini, presiden selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Menteri-menteri sebagai pelaksana tugas pemerintahan adalah pembantu presiden yang bertanggung jawab kepada presiden, bukan kepada DPR. Lembaga tertinggi negara menurut Undang-Undang 1945 sebelum amandemen adalah MPR, Presiden, DPA, DPR, BPK. 2. Periode berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat RIS 1950. Undang-Undang Republik Indonesia Serikat atau Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau lebih dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS adalah konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 Desember 1949, yakni tanggal diakuinya kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIS, hingga diubahnya kembali bentuk negara federal RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak tanggal 17 Agustus 1950, konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau dikenal dengan sebutan UUD 1950. Masa berlakunya UUD tahun 1950. Pada awal Mei 1950 terjadi penggabungan negara-negara bagian dalam negara RIS, sehingga hanya 3 negara bagian, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur,
dan negara Sumatera Timur. Perkembangan berikutnya adalah munculnya kesepakatan antara RIS yang mewakili negara Indonesia Timur dan negara Indonesia Timur dengan RI untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Piagam Persetujuan pada tanggal 19 Mei 1950 dengan tujuan untuk mengubah negara serikat menjadi negara kesatuan yang membutuhkan suatu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan. Undang-undang tersebut akan diperoleh dengan cara memasukkan isi Undang-Undang Dasar 1945 ditambah dengan bagian-bagian yang baik dari Konstitusi RIS. Pada tanggal 15 Agustus 1950 ditetapkanlah Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950 tentang Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang berlaku sejak 17 Agustus 1950. UUD 1950 terdiri atas mukadimah dan batang tubuh yang terdiri dari 6 bab dan 146 pasal. Mengenai dianutnya bentuk negara kesatuan dinyatakan dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1950 yang berbunyi Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk satuan. Sistem pemerintahan yang dianut pada masa berlakunya UUD 1950 adalah sistem pemerintahan parlementer. Dalam pasal 83 ayat 1 UUD ditegaskan bahwa presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian pada ayat 2 disebutkan bahwa menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagian-bagian sendiri-sendiri. Hal ini berarti bahwa bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintahan adalah menteri-menteri. Menteri-menteri tersebut bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Lembaga-lembaga negara menurut UUD 1950 adalah Presiden dan Wakil Presiden, Menteri-Menteri, DPR, MA, dan Dewan Perwakilan Keuangan. Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno menyampaikan amanat yang berisi anjuran untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya, saran untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat diterima oleh para anggota konstituen, tetapi dengan pandangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, belum juga memperoleh kata sepakat, maka diadakan pemungutan suara. Sekalipun sudah diadakan 3 kali pemungutan suara, ternyata jumlah suara yang mendukung anjuran Presiden Soekarno tersebut belum dapat memenuhi persyaratan, yaitu 2/3 suara dari jumlah anggota yang hadir. Atas dasar tersebut, demi untuk menyelamatkan bangsa dan negara, pada tanggal 5 Juli tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret presiden yang isinya sebagai berikut. 1. Menetapkan pembubaran konstituen. 2. Menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar 1950 dan pembentukan MPRS dan DPR. Masa berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Periode 2. Dekret Presiden Republik Indonesia. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 selama kurun waktu 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999 dapat dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Orde Lama 1959 sampai 1966 dan periode Orde Baru 1966 sampai 1999. Pada masa pemerintahan Orde Lama, kehidupan politik dan pemerintahan sering terjadi penyimpangan yang dilakukan Presiden dan juga MPRS yang justru bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Hal itu terjadi karena penyelenggaraan pemerintahan terpusat pada kekuasaan seorang presiden dan lemahnya kontrol yang seharusnya dilakukan DPR terhadap kebijakan-kebijakan presiden. Selain itu, muncul pertentangan politik
dan konflik lainnya yang berkepanjangan sehingga situasi politik, keamanan, dan kehidupan ekonomi semakin memburuk. Puncak dari situasi tersebut adalah munculnya pemberontakan G30S PKI yang sangat membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Mengingat keadaan semakin membahayakan, Insinyur Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia memberikan perintah kepada Letjen Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang lebih dikenal Supersemar. Supersemar merupakan usaha untuk mengambil segala usaha tindakan yang diperlukan bagi terjaminnya keamanan, ketertiban, dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintah. Lahirnya Supersemar tersebut dianggap sebagai awal masa Orde Baru. Konstitusi yang pernah berlaku pada masa Orde Baru memiliki semboyan yaitu melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dilihat dari prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum dan keadilan sosial, ternyata masih banyak hal yang jauh dari harapan. Hampir sama dengan Orde Lama, sangat dominannya kekuasaan presiden dan lemahnya kontrol DPR terhadap kebijakan-kebijakan presiden dan pemerintah. Selain itu, kelemahan tersebut terletak pada Undang-Undang 1945 itu sendiri, yang sifatnya singkat dan luas, sehingga memungkinkan munculnya berbagai penyimpangan tuntutan untuk merubah atau menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 tidak memperoleh tanggapan. Bahkan, pemerintahan Orde Baru bertekad untuk mempertahankan dan tidak merubah Undang-Undang Dasar 1945. 5. Masa pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 periode 3. Amandemen. Seiring dengan tuntutan reformasi dan setelah lengsernya Presiden Soeharto sebagai penguasa Orde Baru, maka sejak tahun 1999 dilakukan perubahan amandemen terhadap Undang-Undang 1945. Sampai saat ini, Undang-Undang Dasar sudah mengalami 4 tahap perubahan, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Penyebutan Undang-Undang Dasar setelah perubahan menjadi lebih lengkap, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melalui 4 tahap perubahan tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Perubahan itu menyangkut kelembagaan negara, pemilihan umum, pembatasan kekuasaan presiden dan wakil presiden, memperkuat kedudukan DPR, pemerintahan daerah, dan ketentuan yang terinci tentang hak-hak asasi manusia. Lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen adalah Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.